Kak Ayu lagi gambar apa sih? Kak Ayu lagi ada tugas menggambar. Bebas sih, tapi Kak Ayu pilih gambar Garuda aja ah. Adik boleh ikut? Boleh. Kamu mau gambar apa? Maunya si Anoman, kalau jadi, kalau enggak ya monyet. Weh, adanya kakak ngapain tuh? Duh, Kak Sinta ini ngagetin aja deh. Bagus banget loh gambarnya, detail gitu, weh, matanya ngotot gitu. Kakak ini muji-muji aja. Ajarin apa adik menggambar, Kak? Yang kayak gini kecil. Dulu ya, Kak Sinta tuh ya juara lomba gambar tingkat TK. Ya deh, percaya. Di rumah, gambar apa tuh? Maunya sih buat Anoman, kalau jadi, kalau enggak kayak monyet. Kok monyetnya Kak Sinta ya? Dik, ngomong-ngomong, Bapak mana ya? Nggak tahu sih, Kak. Sinta juga nggak tahu loh. Dari tadi Bapak nggak ada loh. Gimana ya Bapak ya? Iya, anak-anak bapak semua ngumpul di sini. Oh, lagi pada gambar. Iya Pak. Gambar apa ini? Ini gambar Garuda. Terus Oma itu bikin apa itu? Anoman. Wah, lucu juga ya, kayak ikan pesut. Nah, wah ini Garuda ini mirip seperti yang ada di Kober ini. Kober Dewata Nawasango biasanya ada. Pak, kober itu apa? Kober, oh kober itu. Kober dalam bahasa Indonesia disebut juga bendera. Nah, ajaran Hindu ada perangkat yang digunakan dalam upacara yatnya. Nah, salah satunya kober, disebut juga bendera pada upacara dewa yatnya. Perangkat pengawin termasuk uperengge, ilen-ilen, ada yang berbentuk umbul-umbul, kober, beban rangan, tombak, tedung, penawosange, dan duaje. Sesuai dengan desa kalepatrenya, dan perangkat ini disakralkan. Seperti itu. Biasanya digunakan juga pada waktu Ide Betara Lungo melasti ke Segara dan juga difungsikan di dalam pura itu sendiri. Nah, seperti itu. Oh, gitu, Pak. Oh ya, mumpung ya adik berdua kan nih gambar Garuda sama gambar Anoman. Tapi kayak ikan pesut ya deh. Mending kita ke rumahnya beli duit aja. Soalnya beli duit itu biasa gambar kober-kober gitu, sama yang kayak bapak tadi kasih tahu ke kita. Soalnya nanti kan Kak Sinta kebetulan nih sambilan juga rapat ketua pemuda-pemudi gitu. Mending ke sana aja yuk. Ayo deh, Kak. Tapi bawa deh maskernya, pakai maskernya. Sebentar, kita izin dulu. Pak, sekarang kita mau ke rumahnya beli duit, mau nanyain gambar ini, terus nanyain macam-macam. Sambilan juga Sinta nanti kan rapat pemuda-pemudi mulai ya Pak ya. Oh iya, boleh. Kebetulan juga kan Kak Dwi itu pinter menggambar. Sering juga buat kober juga di sana ya. Nanti sebelum ke sana ingat jaga protokol kesehatan juga ya. Bawa masker ya, cuci tangan. Ingat bawa hand sanitizer juga Sinta. Iya. Dan juga nanti setelah pulang, selesai di sana langsung pulang ya Kadek sama Komang. Karena Kak Sinta mau ada rapat STP ya. Ya, ya naik siap-siap yuk. Taruh. Dek, ini kenapa nih bajunya? Kok robek? Tadi disepot kucing. Makanya jangan mainan sama kucing. Aduh. Om Swastiastu, beli duit. Om Swastiastu. Sini. Tuh kan deh,
bener nih Kak Sinta ngajak ke sini, lihat nih beli duitnya lagi buat kober. Beli duit. Ya. Ayu pengen tahu deh lebih Ah. banyak. Bentar, tunggu bentar. Sebelum lanjut, Kak Dwi mau pakai masker dulu. Lupa. Enggak masker. Jangan lupa pakai masker. Ayo, ayo. Kenapa tadi, Dwi? Ini Ayu pengen tahu deh lebih banyak lagi tentang pengawin sebagai uperengga atau ilen-ilen sarana upacara agama Hindu itu loh Kak. Terus emangnya kalau mau buat kober itu harus nyari dewasa atau hari baik ya? Ya, kalau misalkan kita mau buat kober atau kita buat pengawin seperti yang Ayu bilang kayak tadi. Nah, di sini kober, pengawin, bebanderangan, lalonte, umbul-umbul, pajang rob-rob dan lain sebagainya yang merupakan niase atau simbol-simbol suci yang dipergunakan pada saat upacara keagamaan di pura, dia itu bersifat sangat sakral dan dia adalah sebagai bentuk benda yang suci. Jadi ketika kita membuat atau mengawali buat itu, kita harus mencari hari atau dewasa ayunya gitu. Gitu. Berarti sekarang dua sayu dong, beli duit sekarang buat kober dong. Ya, sekarang ini beli duit memang cari dewasa yang baik. Dan kebetulan pas hari ini dewasa ayu, beli duit mengawali atau istilahnya kita ngendag untuk pertama kali membuat kober ini. Itu yang nantinya akan kita pergunakan untuk di pura gitu. Oh gitu. Iya. Beli duit bentar dulu. Ha-ha. Kan kita nanti rapat tuh, rapat pemuda-pemudi. Sinta kan jadi bendahara, persiapannya nanti itu udah mateng. Kalau beli duit jadi sekretaris gimana persiapannya kan? Oh, untuk nanti rapat malamnya itu sih udah untuk jadi sekretaris, nanti kita tinggal berangkat aja action di Banjar. Oh begitu ya beli duit. Terus beli duit. Ayu lihat di kober itu ada gambar Hanuman, Ya. ada juga yang Garuda. Kok bisa ya? Kenapa nggak gambar yang lain aja gitu? Kalau misalkan Ayu nanya kenapa gambar yang lain, nah kembali kita lihat sekarang. Kenapa kita memakai gambaran Hanuman, Marutsute, atau juga gambar Sang Garuda? Karena jika kita lihat dari uperengge seperti bebanderangan, kober, umbul-umbul atau lelonte. Nah, jadi setiap simbol-simbol tersebut dia mempunyai makna. Nah, kenapa di sini memakai gambar Garuda atau gambar Sang Maruti? Maruti dan Garuda ini adalah simbol daripada Bayu atau energi. Nah, Bayu atau energi ini adalah suatu energi dari alam semesta yang akan memberikan kita kewibawaan dan memberikan keselamatan kepada kita. Makanya kalau kita lihat nih di cerita Mahabharata, makanya ketika perang Kurusetra, Arjuna itu menggunakan gambar dari Hanuman di keretanya agar harapannya mendapatkan kemenangan gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak boleh nanti diisi gambar Doraemon gitu. Jadi kan memang harus ada gambar Garuda. Ini sebagai simbol dari Sang Yang Bayu. Bayu itu bisa berarti angin, bisa berarti energi di sini gitu. Oh iya dek, Kak Sinta sempat lo baca di buku Ramayana kalau Hanuman itu ya, yang tadi kan ada nanya tuh kenapa Hanuman adanya di kober, kenapa nggak di lain-lain gitu kan. Nah, Hanuman itu merupakan wanara yang paling kuat di antara wanara-wanara lainnya. Wanara tahu kan? Wanara itu kera ya. Jadi Hanuman itu kera yang paling kuat di antara kera-kera lainnya. Pada waktu kera-kera lainnya mau menyusup ke Alengka, cuma Hanuman aja yang bisa menyusup ke sana, saking kuatnya. Karena wanara-wanara lainnya itu nggak bisa seperti Hanuman kekuatannya gitu. Nah, pas sampai di Alengka pun ketika dia bisa bertemu dengan Dewi Sita, dia sempat membuat kegaduhan loh di Alengka. Rahwana aja pas waktu nangkap Hanuman, mau bakar Hanuman, malah nggak bisa, malah kebakar ekornya aja. Habis itu dia lari ke sana kemari, ya jadinya kebakar tuh seisi Alengka gitu. Begitu loh kuatnya Hanuman loh dek. Makanya Hanuman itu bisa disimbolkan dan digambarkan di dalam kober itu. Dia itu sebagai simbol energi dan kekuatan di sana. Makanya dia disebut dengan Bayu. Gitu. Oh ya beli duit, ukuran kober itu ada yang kecil apa yang gede?
Kalau Mang sih sukanya yang gede. Oh, pasti dipakai buat layangan, ya kan? Iya. Kelihatan nih suka layangan. Ini loh, Mang. Kalau misalkan kober itu, kalau Komang nanya ukuran, itu biasanya disesuaikan dengan permintaan dari pihak pura misalnya. Tetapi secara umumnya, sikut, nah istilahnya itu sikut atau ukuran dalam pembuatan kober itu adalah kurang lebih 1 meter atau yang disebut dengan adepe. Itu biasanya. Oh iya. Beli Dwi, tadi kan kita udah bahas Sentara Ramayana sama Mahabharata tuh, Hanoman dan Sang Marusuta itu. Nah, kalau misalnya di sastra-sastra lain itu ada nggak? Sastra-sastra tuh buku-buku itu ada nggak? Jadi gini, kalau misalkan kita ngambil referensi atau sumber sastra yang menjelaskan itu, Beli sih pernah baca di Bhagavad Gita itu di Adhyaya 1 Sloka 20. Bunyinya seperti ini. Ada wasti Darastran Kapidwaja Praurati Sastra Samapati Danur Udiam Hiya dengan putra Drestarasta sudah siap berperang, maka Arjuna dengan Dwaja memakai simbol Hanuman dengan tombak di ujungnya. Nah, lagi satu sumber sastra yang menjelaskan, yaitu ada di Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 16. Bunyinya seperti ini. Jenone ano tuatot jenoano Som no asiatom Admono Theasom Aditya Wat Jenonom Prokosoyoti Porom
Tetapi mereka yang ketidaktahuannya dilenyapkan oleh pengetahuan tentang Atman. Sesungguhnya, pengetahuan itu bercahaya bagaikan matahari memperlihatkan yang maha tinggi. Mantap Kak Dwi. Nah, makanya karena mantap itu adik-adik sekarang belajarnya di Kak Dwi aja. Sambil belajar buat Garuda sama buat Hanuman biar nggak kayak ikan pesut tadi loh. Jadi, Dwi harapkan adik-adik itu sebagai generasi muda, selain adik-adik pintar, adik-adik juga harus mau belajar untuk menjaga dan meneruskan warisan leluhur kita yang adiluhung ini. Seperti inilah yang seperti yang kita diskusikan sekarang. Kita belajar menggambar kober, belajar menggambar pewayangan, gitulah adik-adik. Kalau gitu Beli Dwi, besok Kadek sama Komang belajar di sini aja ya? Belajar menggambarnya nih? Iya. Iya, ke sini aja. Kak Dwi pasti mau ngajarin. Kalau gitu Kadek sama Komang mau pulang sekarang. Oh, sekarang mau pulang nih? Iya. Ya kalau Kak Sinta nanti kan mau rapat nih kebetulan, nanti barengan sama Beli Dwi ya. Habis itu nih hati-hati nih nanti di jalan ya. Ya, jangan Kemana-mana lagi, jangan kemana-mana lagi ya. langsung pulang ya. Ya. Oke, hati-hati. Yuk, Ayo. Hati-hati